Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat tahun baru bagi Bapak Ibu semuanya. Biarlah di tahun yang baru ini kita boleh semakin lihat berkat Tuhan menyertai kita. Tangan Tuhan yang kuat menyertai kita. Biar di tahun yang baru ini Tuhan membuat apa yang kita doakan, apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan boleh berhasil semua. Dan Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pernah lihat bagaimana seekor burung Raja Wali melatih anaknya untuk terbang? Saudara bisa lihat dan cari tahu itu di YouTube. Bagaimana seekor burung Raja Wali mengajari anak burung Raja Wali yang belum pernah terbang, bagaimana caranya terbang. Kalau saudara melihat itu atau membaca buku-buku mengenai binatang-binatang dan bisa lihat gambar-gambarnya, maka saudara akan dapatkan bahwa burung Raja Wali untuk mengajar anaknya untuk terbang itu tidak bernegosiasi. Nak, ayo terbang yuk, ayo ikut papa yuk, ayo terjun. Nggak akan jalan Bapak Ibu. Kalau saudara membaca kisah ini, bagaimana burung Raja Wali mengajari anaknya terbang, nomor satu yang dilakukan adalah dirusakkannya sarangnya. Karena sang anak ini ada di dalam comfort zone, yaitu zona nyaman di dalam sarang yang dibuat oleh ibunya. Waktu ibunya itu mau bertelur, itu dibuat rumah-rumahannya itu dari daun-daun, akar-akaran, carang-carang yang kecil, lalu dia menetaskan telurnya di situ, kemudian anaknya ada di situ. Dari lahir hari pertama sampai agak besar ada di situ. Nah, untuk mengajar anaknya terbang, sarangnya ini harus dirusakkan, diporak-porandakan. Anaknya bingung, papa jahat. Kenapa begini hidup ini? Kenapa engkau rusakkan rumahku? Kenyamananku engkau ganggu-ganggu. Papa jahat, papa jahat. Nggak sampai di sana saudara. Kemudian anaknya itu diusir dari dahan. Terus begitu. Lalu mungkin disorong saudara. Sehingga anaknya itu jatuh dari ketinggian. Dan anaknya bingung. Entah gimana, papa jahat, aku dibunuh. Tapi lama-lama dia kepakkan sayapnya. Dan dia kepakkan sayapnya. Dia kepakkan, lalu papanya mendekat turun. Ya, papanya bilang, gimana? Enak nak? Iya enak ya pak, bisa terbang itu ya daripada di pohon tadi. Enakan begini ya pak. Dan mulai dari hari itu, sang anak itu bisa terbang, mengepakkan sayapnya, bisa pergi kemana saja, lihat banyak hal, mengalami banyak sekali pengalaman hidup sebagai seekor anak Raja Wali yang muda. Sampai kemudian dia jadi besar, ayahnya itu mengajarkan bagaimana menangkap ikan di sungai. Oh, diajarin semuanya sampai dia menjadi seekor Raja Wali yang matang. Itu sebabnya tahun ini 2017 Tuhan beri tema kepada kita di HFC, The Year of Spreading the Wings. Tahun mengembangkan sayap, tahun mengepakkan sayap kita supaya hidup jadi berbeda, supaya hasilnya berbeda. Karena kalau kita hidup sama seperti tahun lalu, maka hasilnya pun bisa diprediksi kurang lebih sama. Tapi kalau saudara mau hidup ini hasilnya berbeda, saudara tidak bisa tinggal di dahan pohon itu. Engkau akan dipaksa Tuhan untuk melangkah supaya engkau bisa mengembangkan sayap saudara dan saudara boleh terbang. Dan itulah tema kita pada hari ini, Spreading the Wings. Spreading the Wings menjadi tema tahunan kita selama tahun 2017. Dan semua tema bulanan akan mengarahnya ke tema kita yang satu itu, yaitu Spreading the Wings. Dan bulan ini kalau saudara mau tahu, tema bulanan kita apa? Fearless Heart. Hati tanpa ketakutan. Yang saya bahas itu juga di warta saudara. Saudara bisa baca, bulan ini kita akan baca dan belajar mengenai hal itu.
Tetapi tema kita untuk saat ini dan hari ini adalah spreading the wings. Mengepakkan sayap. Dan saya berdoa dan bertanya pada Tuhan, Tuhan, mengepakkan sayap ini mau bicara di mana ayatnya? Karena ini merupakan satu khotbah yang mempersiapkan saudara dan memimpin saudara berjalan sepanjang tahun. Nah, saya harap saudara ingat khotbah ini. Saya khotbah tidak pernah mau jelimet. Straight to the point. Saudara mengerti poin saya dengan jelas dan simpan itu di dalam hati. Apa yang diperlukan untuk kita bisa melangkah dengan baik, mengepakkan sayap dengan baik di tahun 2017. Nomor satu adalah bravery, yaitu keberanian. Melangkahlah di tahun ini dengan lebih berani dibanding tahun 2016. Setuju bilang amin. Kayaknya masih seperempat yang bilang amin. Iya, kenapa takut? Saya ucapkan sekali lagi. Melangkahlah di tahun 2017 dengan sikap lebih berani daripada tahun sebelumnya. Amin? Yes. Kalau saudara mau berhasil dalam hidup ini, nomor satu yang saudara harus punya bukan uang. Nomor satu yang saudara harus punya, keberanian. Keberanian itu akan membawa saudara melangkah. Coba lihat dengan saya di dalam kitab Bilangan, fatsalnya yang ke-13. Satu kisah menarik di dalam kitab Bilangan ini adalah kita mengamat-amati mengenai pengintai-pengintai yang disuruh Tuhan pergi mengintai tanah yang berlimpah susu dan madu. Dalam Bilangan 13 ayat 25 sampai 33 saya bacakan. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, perhatikan ini, kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti apa? Belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Kalau saudara baca ayat ini, apa yang saudara dapati? Saya baca ayat ini, saya dapat ada dua grup. Dari 12 pengintai yang dikirim Tuhan pergi mengintai, ada dua grup. Grup yang pertama, grup yang besar, grupnya penakut. Bisa rasakan itu waktu baca? Grupnya penakut. Memang sih berlimpah susu madu, tapi jangan macam-macam. Orangnya besar-besar, tinggi-tinggi, raksasa-raksasa. Kita nih kayak belalang. Jangan maju.
Mati kita semua di sana, dimakan nanti sama mereka, dikalahkan sama mereka. Ini grup pertama. Tapi kalau saudara lihat Kaleb bilang tidak, kita akan masuk, kita akan perangi mereka, kita akan menang. Hidup ini ada dua pilihan di tahun ini. Anda mau hidup jadi manusia yang penakut, itu pilihan saudara. Atau saudara mau hidup dan jadi seorang pemberani. Hari ini kita harus ambil keputusan. Saya mau hidup lebih berani, melangkah lebih berani, atau saya mau tetap jadi penakut seperti tahun lalu, bahkan mungkin seperti 5 tahun lalu. Pilihan ada di tangan saudara. Dan hasilnya sudah jelas. 12 orang dikirim, 10 tidak masuk, yaitu penakut tidak masuk, mengalami hukuman Tuhan. Hanya 2 yang berani memimpin bangsa Israel masuk. Saudara mau jadi grup yang mana? Tahun ini mau ikut grup yang mana? Saya berharap kita belajar. Kalau mau sukses, mau berhasil tahun ini. Nomor 1 yang diurus, hati saudara. Bangun hati saudara jadi lebih berani. Bukan dibangun sendiri, jelas kita bangun bersama Allah. Jelas kita berani bukan karena kita nekat. Tapi kita berani karena Tuhan menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Ini yang kita harus lakukan. Kalau kita berani dan punya sikap berani, maka kita akan memperluas teritori kita. Hanya orang yang berani yang akan memperluas teritorinya. Akan memperluas networknya. Di dalam dunia bisnis, saudara akan memperluas dan memperkembangkan terus dan terus. Kalau saudara punya jiwa berani. Dan saudara akan menjadi orang-orang yang melahirkan kesempatan-kesempatan baru. Hanya orang berani yang akan menciptakan kesempatan baru. Jangan jadi manusia tunggu kesempatan. Kalau nunggu kesempatan lewat, itu ada tapi jarang. Ciptakanlah kesempatan-kesempatan baru. Karena saudara punya hati yang berani. Duduk di situ, dengarkan khotbah ini. Karena saya terima sesuatu dari Tuhan. Ketika saudara melakukan firman, tahun ini akan menjadi tahun engkau mengalami financial freedom. Amin Bapak Ibu. Tahun di mana saudara mengalami kemerdekaan secara ekonomi. Tahun di mana saudara akan lihat berkat yang luar biasa. Keberanian kita akan mengalahkan tantangan-tantangan. Tuhan tidak bilang masuk ke tanah yang berlimpah susu dan madu, tidak ada masalahnya. Ada. Ada orang-orang raksasa. Ada orang-orang yang akan menghadang. Ada persoalan di depan. Ada tantangan di depan. Tapi kalau engkau berjalan bersama Tuhan, dan Tuhan memberikan di dalam hatimu sebuah keyakinan dan keberanian, saudara harus melangkah. Dan ketika saudara melangkah, percaya saya, saudara akan melihat berkat Tuhan menyertai dalam hidup ini. Bilang di dalam hati saudara, mulai hari ini aku akan jadi orang yang lebih berani daripada tahun lalu. Itu harus diciptakan. Sebut nama saudara. Hani, engkau harus lebih berani dari tahun lalu. Dan engkau adalah seorang pemberani karena Tuhan menyertai. Bilang itu, sebut nama saudara. Sehingga engkau menjadi seorang pemberani dalam hidup ini. Saya dikirimin seorang jemaat sebuah ilustrasi yang menarik. Ada perlombaan yang dilakukan sebuah perusahaan. Karena dia sedang mencari salesman yang terbaik. Maka ada 3 salesman yang katanya terbaik. Maka 3 ini diuji. Mereka diujinya adalah mereka disuruh untuk menjual sisir kepada para biksu. Jadi siapa yang jual terbanyak, dia akan diterima di dalam perusahaan sebagai seorang marketing yang hebat. Orang pertama pergi jual, biksu. Biksunya marah-marah. Kamu itu menghina ya. Kamu kok jual sisirnya sama saya. Jadi karena dimarah-marahi dia pulang.
Dan kemudian di tengah jalan dia ketemu biksu yang lebih muda. Kepalanya gatel, garuk-garuk. Dia bilang, kalau mau garuknya lebih enak, pakai ini. Akhirnya biksu itu beli. Jadi dia kasih laporan, laku 1. Orang yang kedua bilang, saya jual laku 10. Loh kok bisa? Iya, saya bilang, kalau banyak orang yang datang sembahyang, saya ketemu biksunya. Banyak orang datang sembahyang, ke sana kan, saya lihat-lihat ini orang-orang di parkiran. Wah, dari parkiran masih jalan naik ke atas untuk sembahyang. Rambutnya tuh awut-awutan. Saya bilang, kalau sembahyang sama Tuhan itu, jangan rambutnya awut-awutan, sisiro dulu. Saya jual, beli laku 10. Jadi yang dijuali yang datang. Yang ketiga bilang, kamu jual 10. Hah, minggir kamu, saya jual lebih hebat. Berapa kamu jual? Saya jual 1000. Loh, kok bisa jual 1000? Iya, saya pergi ke biksunya. Saya bilang, biksu, ini tempat ini bagus sekali ya biarannya. Ini orang banyak datang berdoa di sini. Rupa-rupanya umat itu cintai biara ini dan cinta biksu. Biksu, kasih mereka itu souvenir. Jadi biksunya beli semuanya. Jadi dikasih souvenir semuanya datang. Wah, itu dia sudah kasih contoh. Itu ada tulisan-tulisan indah di situ. Ada stempel yang indah di dalam sisirnya. Jadi tiap pagi kalau mereka pulang ke kotanya, mereka sisir, mereka selalu ingat biksu dan ingat biara ini. Wah, laku 1000, bahkan biksunya beli lagi. Nah, Bapak Ibu, kalau kita yang disuruh jual sisirnya gimana? Kita bilang, wah jangan-jangan kita seperti orang pertama. Loh, saya disuruh jual sisir. Janganlah, ini kan aduh nggak ada rambutnya. Ini nanti kan saya bisa kena kata-kata macam-macam ini. Janganlah, jangan. Nggak bisa jual. Kenapa? Tidak berani. Yang ketiga itu lebih berani. Amin. Tahun ini saudara mau lebih berani apa enggak? Itu tergantung saudara di dalam hidup ini. Ketika saya masih jual life insurance dulu, saya pernah pergi kepada satu orang CEO dari sebuah bank, yang mana banknya juga jual insurance. Saya lewati 5 sekretarisnya. Ketemu dia, semua matang liatin saya masuk. Wong kita ini satu perusahaan jual asuransi. Ini ada orang dari perusahaan lain jualin asuransi kepada CEO kami. Saya disambut oleh sang ibu. Terkenal sekali, sering masuk koran dulu. Saya nggak usah sebut namanya. Lalu saya datang, saya dikasih Coca-Cola, gelas kecil. Dia layani saya baik. Dia tanya sama saya, Pak Hani, sebelum kita mulai semuanya, saya ingin bertanya, bagaimanakah caranya Bapak melewati 5 sekretaris saya? Karena tidak mudah orang bisa ketemu saya. Sekretaris saya 5 lapis. Bagaimana Bapak itu bisa lewati 5 sekretaris saya? Saya bilang, mereka semua baik-baik sama saya kok Bu. Karena ini kan perusahaan baik, apalagi ibunya baik. Tentulah mau terima saya. Dia senyum. Ya kalau dia mau tahu saya ngomong apa sama sekretaris 1, 2, 3, 4, 5 tanya sendiri. Iya kan? Tapi di situ dia terkagum-kagum. Karena kok bisa saya tembusi 5 sekretarisnya. Kalau jiwa saya penakut, nggak akan saya jualin dia. Tapi saya punya satu kerinduan. Ketemu orang top ini dan bicara. Saya tidak sadar ternyata orang ini punya 5 sekretaris untuk memblokade orang-orang tidak penting seperti saya untuk datang. Ternyata saya bisa tembus. Apa yang dibutuhkan? Keberanian. Sekarang bilang sama sebelah, ayo lebih berani ya. Tahun ini kita lebih berani. Amin. Iya. Masa ngomong sama temannya di sebelah gak berani? Waduh, baru ngomong begini udah gak berani. Apalagi melangkah. Ulang lagi, ayo kita tahun ini lebih berani. Tahun ini lebih berani. Amin. Oke, sekarang yang kedua kita lihat. Apa yang dibutuhkan untuk melangkah di tahun 2017 ini? Nomor 2 adalah trust. Kepercayaan. Trust, percaya. Itu harus ada. Keyakinan, itu harus ada. Kalau baru di hari pertama sudah tidak yakin bagaimana hidup saudara di tahun ini,
ya itu akan terjadi. Jadi keyakinan itu penting. Trust itu penting. Ayat 1-3, Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Jadi tadi kita udah baca kan di poin yang pertama. Yang disuruh mengintai ini bukan krocok Bapak Ibu. Ini yang disuruh mengintai itu pemimpin. Kepala-kepalanya, leaders. Tapi leaders yang penakut. Hanya 2 yang berani. Disinilah kita belajar. Kalau di dalam poin yang kedua kita lihat apa? Untuk masuk ke dalam tanah yang berlimpah susu dan madu. Itu kan yang nyuruh Tuhan. Berarti kan Tuhan tanggung jawab. Kalau ada apa-apa di dalam, Tuhan tanggung jawab. Nah, kenapa enggak berani? Makanya saya bilang, di dalam hal ini dibutuhkan yang namanya percaya. Kalau Tuhan izinkan saudara hari ini saudara bernafas dan hidup hari ini, itu artinya Tuhan mau menyertai dan memberkati saudara di tahun yang baru ini. Amin Bapak Ibu. Tidak ada orang masuk ke dalam tahun 2017 tanpa persetujuan Tuhan. Tidak ada manusia nyelonong masuk 2017 tanpa kehendak Tuhan. Kalau Tuhan sudah izinkan kita masuk di tahun 2017, kita harus yakin, percaya Tuhan akan menyertai, memberkati kita di tahun yang baru ini. Amin saudara. Percaya itu harus ada. Jangan masuk hari pertama udah takut. Jangan masuk hari pertama udah ragu-ragu. Jangan masuk hari pertama engkau sudah khawatir, bimbang. Masuk hari pertama harus happy, percaya. Kalau Tuhan izinkan hari pertama, Tuhan tidak akan berhenti di hari pertama. Tuhan akan menyertai sampai akhir 2017. Amin Bapak Ibu. Percaya. Coba saudara tunjukkan percaya saudara. Kok banyak muka merengut tidak tersenyum. Hari bahagia ini kita bisa ada dan masuk di tahun 2017. Itu sebabnya kita harus meningkatkan jiwa yang positif. Percaya. Tidaklah kebetulan saya ada di tahun 2017. Percaya bahwa ada berkat menyertai saya. Jadi saudara harus meningkatkan percaya saudara. Ketika saudara semakin percaya kepada Tuhan, Allah pasti menyertai, memberkati, memberikan yang terbaik yang saudara inginkan, butuhkan dalam hidup. Jiwa saudara semakin positif, melangkah semakin ringan di dalam perjalanan hidup kita ini. Dan percaya itu meningkatkan ketenangan jiwa. Pikiran kita jadi tenang, hati kita tenang, jiwa kita tenang. Orang lain masuk hari pertama ini bingung. Ntar jadi apa ya? Jadi apa ya? Kita bagaimana ya? Masih sampai bulan Mei enggak ya kita ini? Nututi enggak ya sampai Mei? Masih hidup enggak ya? Masih bisa makan enggak ya nanti bulan Juli? Kalau kita hari pertama kita bisa masuk, kita tahu kita akan berjalan dengan sangat baik karena Tuhan menyertai kita. Amin. Itu iman kita, itu percaya kita. Dan kalau kita begitu percaya, maka akan meningkatkan percaya diri kita. Sehingga kita akan mudah beraktivitas. Kita akan berani melangkah. Kita berani melakukan inovasi. Kita berani menuangkan akan kreativitas kita. Makanya ini sesuatu yang penting. Khotbah penting itu ya 1 Januari. Penting sekali. Sangat penting. Dan berbahagia saudara datang.
di tanggal yang sangat penting. Karena di hadapan Tuhan itu kita dicatat. 1 Januari siapa yang datang? Catat semua malaikat. Catat. Hani absen Tuhan, ada maksudnya. Gitu. Catat. Karena Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Hari pertama kita udah cari Tuhan. Kita sudah aman Bapak Ibu. Bilang sama sebelah, aman kita udah. Kita udah cari Tuhan. Aman kita ini. Karena kita sudah jalankan firman. Mencari Tuhan di hari pertama. Yaitu mengutamakan, mendahulukan Tuhan. Saya itu liburan di Bali. Liburan. 27 berangkat ke Bali. Tapi tetap pulang. Cari Tuhan. Mengutamakan Tuhan. Kalau mau niat nuruti hati, bablas. Enak. Iya kan? Cari hotel lain, pindah-pindah. Tidak pernah. Selama saya jadi hamba Tuhan, 31 Desember saya ada di sini. 1 Januari saya ada. Tutup tahun dengan jemaat, buka tahun dengan jemaat. Karena saya percaya ada berkat yang khusus kalau kita lakukan itu. Saya pernah pergi Amerika tanggal 26. Tanggal 31 sudah balik. Karena saya mau tutup tahun dengan jemaat. Buka tahun dengan jemaat. Selama 14 tahun, belum pernah saya bolos. Tidak kepingin bolos. Saya ingin tetap tutup tahun dengan jemaat. Buka tahun dengan jemaat. Di Jakarta sana, sudah mulai ada gereja-gereja. 31 Desember nggak ada ibadah. 1 Januari nggak ada ibadah. Kalau yang bukan minggu. Ini kan kebetulan minggu. Sudah mulai. Kenapa? Karena pendetanya juga ingin keluar negeri. Sudah terjadi itu di Jakarta. Saya sudah lihat itu di Facebook. Sudah ada itu. Foto-foto. Tapi saya berusaha menjadi pendeta yang setia. Ya. Elek-elek begini, konvensional saya. Ya. Saya ingin tetap, berapa banyak pun saya ingin tetap tutup tahun dengan saudara, buka tahun dengan saudara. Itu satu kebahagiaan. Karena tanggung jawab saya memberikan message kebenaran Tuhan di tutup tahun dan dibuka tahun. Buat saya itu message yang sangat penting. Bukannya yang lain tidak penting, tapi sangat penting. Ada di situ. Baru-baru ini, kalau tidak kemarin dulu, saya melihat ada 2 orang Chinese yang naik tangga. Saya lihat video singkat di YouTube. Mereka bikin akrobat, pecahkan rekor, naik tangga, anak tangga. Yang satunya tangannya dibuka begini. Yang satunya juga kepala sama kepala, kakinya dia di atas. Dia juga buka tangan begini. Jadi di sini nih bawa kepala ini, bawa 1 orang tegak lurus begini, kepala dengan kepala, nggak pakai apa-apa, nggak ada handuk, nggak ada topi, nggak ada apa-apa, kepala dengan kepala. Lalu naik anak tangga. Saya sih lupa hitung, tapi mungkin kira-kira ya sekitar hampir 100 anak tangga mungkin. Dan itu di film rekod untuk memecahkan rekod Guinness Book. Apakah mereka bisa atau tidak? Anak-anak muda, 2 orang. Saudara bisa bayangkan, ada kepala orang, kakinya di atas, tangannya sama-sama begini, dan tangan tidak saling menyentuh. Terus sampai atas. Setelah itu mereka putar badan, orang tepuk tangan, lalu satunya loncat, dan mereka angkat tangan semuanya. Mereka berhasil. Menurut saudara mudah? Tidak. Bukan masalah latihan.
Tapi masalah saling percaya satu dengan yang lain. Bahwa yang di atas percaya sama yang di bawah. Bahwa yang di bawah enggak ugal-ugalan. Yang di bawah juga percaya sama yang di atas. Lu jangan aneh-aneh. Makanya bisa jalan. Naik sampai atas. Kita dengan Allah, kita punya trust. Allah kita Allah yang bisa dipercaya. Allah yang tidak pernah gagal ketika saudara percaya Dia. Itu sebabnya di dalam kehidupan saudara dan saya, tetap belajar percaya Dia. Di tahun ini tingkatkan percaya saudara pada Tuhan. Sekarang poin saya yang ketiga. Iman. Faith. Bilangan 14. Bilangan 14. Saya ingin baca dari ayat 6 sampai 10. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu, tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang. Jadi orang-orang pada takut. 10 orang penakut itu jadi provokator, mempengaruhi orang lain dan mempengaruhi seluruh bangsa supaya takut. Yang tidak takut cuma 2. Kenapa? Karena yang 2 ini punya iman. Karena tahu yang nyuruh Allah kok. Bukan mau-mau sendiri. Tuhan yang suruh, Tuhan yang bertanggung jawab. Itulah iman. Sebesar apapun mereka di dalam, kita akan telan habis mereka. Kita akan jadi pemenang. Itu iman. Apapun tantangan yang ada di depan saudara, akan saudara robohkan semua itu kalau saudara pelihara iman. Percaya kepada Allah. Iman itu apa? Iman itu menundukkan logika. Manusia lebih banyak mengandalkan logika. Saya tidak bilang logika tidak penting. Tidak ada logika, tidak ada komputer. Tidak ada lampu, tidak ada LED, tidak ada speaker. Logika butuh. Tapi logika yang dituntun oleh iman. Itulah orang Kristen. Bahwa iman saudara menuntun logika saudara. Itulah Kristen. Iman itu membuka pintu sorga. Logika tidak buka pintu sorga. Yang buka pintu sorga itu adalah iman, Bapak Ibu. Dan yang melahirkan mujizat itu bukan logika, tapi adalah iman. Makanya kalau saudara mau mujizat, mujizat itu hanya satu channel. Channelnya adalah iman. Di tahun ini ada banyak mujizat saudara dan saya butuhkan. Tuhan akan berikan pada saudara dan saya. Asal kita punya iman. Amin Bapak Ibu. Logika boleh-boleh aja. Tapi logika harus tunduk kepada iman. Itu saja. Kita baru merayakan namanya Christmas. Apa itu Christmas? Christmas itu adalah seorang perawan bisa mengandung. Logikanya di mana? Saudara pulang tanya dokter kesayangan saudara. Pak dokter, bisa enggak ya dok? Seorang perawan itu hamil tanpa seorang pria. Bisa enggak? Oh iya, maksudnya pinjem rahim ya? Tanpa berhubungan, tanpa ada apa-apa, tanpa campuran, tanpa medical treatment, anything. Bisa enggak? Masuk akal enggak Pak dokter? Ada seorang wanita perawan bisa mengandung tanpa ada apa-apa. Dari dulu sampai sekarang jawabnya secara logika enggak ada.
Tapi mujizat selalu bisa bikin itu ada. Hanya mujizat jawabannya. Itu sebabnya kalau ada dan saudara ketemu di tengah jalan nanti di tahun ini, ada apa-apa yang tidak bisa dijawab dengan logika saudara, saudara harus tahu jawabannya ada di channel iman. Itu sebabnya pelihara iman saudara. Saya ini dahulu seorang pemuda yang alergi. Saya ini ada 3 alergi saya. Saya alergi debu. Dan Indonesia berdebu. Di mana Indonesia tidak berdebu? Tunjukkan saya. Indonesia sangat berdebu. Tahun 70-an saya sudah tidur dengan kasur busa. Kasur busa tahun 70-an itu sesuatu yang mewah. Saya sudah pakai, tetap aja alergi saya tidak hilang. Tiap pagi banyak keluarkan lendir dari hidung. Hacing-hacing terus. Saya alergi juga terhadap kepiting, cumi, udang. Hauce semua saya. Parah ini. Tiap kali makan gatel semua. Saking gatelnya sampai bengkak-bengkak. Bibir bengkak, mata bengkak, pipi bengkak, semua. Bengkak semua kalau makan itu. Sampai rasanya kepingin ambil sikat yang terbuat dari besi itu. Untuk menghilangkan gatelnya. Gatelnya. Makan nasi goreng. Kalau ada kepiting, ada udang, ada cumi saya pinggirin. Jadi saya tuh kalau makan nasi dan makan makanan itu minggirkan dahulu. Yang dilarang makan ini saya nggak usah makan. Itu pun masih gatel. Sampai satu kali waktu saya bilang sama Tuhan, saya nggak bisa hidup kayak begini caranya. Setiap kali makan apa-apa gatel semua. Tuhan, Engkau yang ciptakan kepiting, udang, cumi. Saya mau makan. Jadi saya berdoa waktu remaja, umur 14 tahunan. Saya ambil udang. Saya tahu gatel. Saya bilang, Tuhan Engkau sudah sembuhkan aku di atas kayu salib. Saya akan makan dengan iman. Dan saya tidak akan gatal. Dalam nama Yesus, alergi pergi, usir dalam nama Yesus. Sambal ABC. Dalam nama Yesus, kayak perjamuan kudus saya. Habis makan, gatel. Jadi saya waktu gatel habis makan, dengar saya bilang apa? Dalam nama Yesus, sudah sembuh. Gatel, pergi dalam nama Yesus. Lama-lama hilang. Minggu depan, lihat udang lagi, ambil lagi. Dalam nama Yesus, saya sudah sembuh. Sambal ABC. Makan dalam nama Yesus. Gatel. Tapi berkurang. Berikutnya lagi, ambil lagi. Doain lagi. Makan lagi. Ambil lagi. Doain, makan lagi. Saudara, hanya beberapa kali saja. Setelah itu tidak pernah gatel lagi. Dan saya bebas sampai hari ini. Kepiting, udang, cumi masuk dalam diri saya. Tidak ada lagi gatal. Sama sekali. Tidak percaya? Traktir. Traktir supaya saudara bisa lihat. Saya guyon. Tapi saya bersaksi. Tidak ada lagi alergi dalam diri saya. Debu, alergi, kepiting, udang, cumi, hilang semuanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Semua bukan karena dokter. Iman. Saya sudah pergi dokter, dokter bilang, yang namanya alergi, tanya sama dokter. Jawabannya satu, engkau akan hidup dengan alergi seumur hidup. Itu jawabannya dokter. Saya punya om di Amerika, tinggal sudah 15 tahun, bahkan sekarang sudah kembali lagi ke sana dan sudah hidup sekian puluh tahun. Anak-anak sudah besar di sana, dia sudah mungkin 40 tahun di sana. Dan om saya itu alergi, sama. Kalau makan yang begitu-begitu, dari badan sampai kaki, itu keluar pentolan-pentolan merah-merah. Sehingga tidak kerja selama 5 hari, biasanya begitu. Pulang Indonesia, belum bertobat,
Mama saya doain. Tobat. Wah, penuh Roh Kudus. Kemudian didoain supaya alerginya hilang. Selesai itu dia kembali ke Amerika. Sampai hari ini dia bilang sudah tidak ada alergi. 3 profesor di New York bilang apa? Kamu akan hidup dengan alergimu seumur hidup. Tapi kalau manusia punya iman, dokter di atas segala dokter bilang, sembuh maka sembuh. Amin Bapak Ibu. Hidup dengan iman, itu jawabannya. Hari ini kita belajar 3 ini. Bahwa untuk berjalan di tahun 2017 dibutuhkan keberanian. Bangun hati saudara, hidup saudara. Jadi lebih berani. Tapi berjalan dengan Tuhan. Minta hikmat sama Tuhan. Tidak emosional, tidak nekat, tidak sembarangan. Tapi berani. Yang karena saudara tahu sudah merupakan restu Tuhan. Kemudian percaya. Percaya setiap janji-janji Tuhan dalam firman. Belajar percaya itu. Lalu beriman. Iman dalam pengertian. Kalau kita punya iman, tidak ada pintu yang tertutup bagi kita. Karena Tuhan akan buka pintu itu bagi setiap kita yang beriman. Tuhan Yesus berkati, selamat tahun baru, selamat melangkah di tahun yang baru. Dan saya percaya berkatnya menyertai saudara semuanya. Haleluya. Amin.